Sebelum sesi praktis dimulai di sirkuit Catalunya, suasana pedok sebenarnya terlihat biasa saja. Para rider sibuk melakukan persiapan terakhir, mekanik mengecek data motor, sementara beberapa pembalap mulai keluar pedok untuk melakukan installation lap dan pemanasan ringan. Namun, di tengah suasana yang terlihat normal itu, satu momen kecil justru langsung mencuri perhatian banyak orang di area pit lane. Sosok itu adalah Veda Ega Pratama. Saat keluar dari pedok, Veda dengan santai memainkan motornya sambil mengangkat roda depan menggunakan kontrol throttle yang sangat halus. Wheelie pendek yang dilakukan Veda bukan sekedar gaya biasa. Cara ia menjaga keseimbangan motor benar-benar terlihat sangat tenang, stabil, dan presisi. Motor tidak goyang sedikit pun, bahkan posisi tubuh Veda terlihat sangat rileks, seolah semuanya dilakukan tanpa beban. Beberapa kru yang melihat langsung mulai memperhatikan, karena gerakan itu menunjukkan feeling motor yang sangat matang. Yang menarik, tepat di belakang Veda ada Zen Mitani yang tampak mencoba melakukan hal yang sama. Zen mencoba mengangkat roda depan motornya ketika keluar pedok, namun motornya terlihat kurang stabil. Beberapa kali roda depan naik lalu turun dengan cepat, berbeda jauh dengan Veda yang mampu menahan motor tetap seimbang dengan sangat mulus. Dari situ saja, sudah terlihat perbedaan besar soal kontrol dan rasa percaya diri antara keduanya. Momen kecil itu langsung membuat beberapa kru KTM mulai saling melihat. Karena biasanya, rider yang sangat nyaman dengan motor akan memperlihatkan gerakan alami seperti itu tanpa ragu. Dan Veda melakukannya dengan sangat lancar, seolah dirinya benar-benar sudah menyatu dengan motor Moto3 yang ia tunggangi. Bahkan beberapa orang di pedok mulai sadar kalau hari itu Veda datang bukan hanya untuk sekedar menjalani sesi latihan biasa. Karena jika melihat FP1 sebelumnya, Veda sebenarnya tampil sangat santai. Ia tidak memaksakan waktu tercepat, tidak terlalu agresif menyerang lap demi lap, bahkan beberapa kali terlihat hanya mengikuti racing line sambil mengamati pergerakan rider lain. Banyak yang awalnya mengira Veda kesulitan menemukan setup terbaik di Catalunya. Namun ternyata, semua itu hanyalah bagian dari cara berpikirnya. Veda menggunakan FP1 bukan untuk menunjukkan kecepatan penuh, melainkan untuk membaca karakter lintasan Catalunya secara detail. Ia mempelajari titik pengereman, grip ban di setiap tikungan, hingga kebiasaan rider lain ketika masuk sektor cepat. Itulah mengapa di FP1, Veda terlihat jauh lebih santai dibanding rider-rider lain yang langsung ngotot mencari posisi atas. Banyak penonton langsung heboh ketika melihat nama Hakim Danis berada di posisi pertama. Catatan waktunya terlihat sangat cepat dan membuat sebagian fans langsung percaya bahwa Danis akan menjadi ancaman besar akhir pekan ini. Di sisi lain, situasi berbeda justru terjadi pada Veda Ega Pratama yang hanya mampu finish di posisi P19. Namun, menariknya, orang-orang yang benar-benar memahami dunia balap langsung sadar bahwa hasil praktis one ini sama sekali belum menggambarkan kekuatan asli setiap rider. Karena sesi tersebut bukanlah balapan perebutan podium, melainkan hanya bagian awal penentuan ritme menuju Q2 dan persiapan race utama. Bahkan bukan hanya Veda yang berada di posisi belakang. Beberapa rider kuat dari tim besar KTM hingga rider-rider dari Leopard juga terlihat tidak memaksakan diri di practice one. Mereka justru lebih fokus mencoba setup motor, membaca grip lintasan Catalunya, dan mengumpulkan data ban dibanding ngotot mengejar posisi teratas. Hal ini sangat berbeda dengan rider yang langsung tampil habis-habisan sejak awal sesi demi mencari perhatian di papan waktu. Tim-tim besar memahami bahwa yang paling penting bukan siapa tercepat di practice one, melainkan siapa yang paling siap ketika race sesungguhnya dimulai. Dan disinilah banyak orang mulai memahami cara berpikir Veda. Karena selama ini pola Veda selalu sama. Ketika sesi latihan berlangsung, ia sering terlihat santai dan tidak terlalu memaksakan lap time. Namun ketika race dimulai, kecepatannya justru berubah drastis. Bahkan dalam beberapa seri sebelumnya, Veda dan rider-rider KTM selalu mampu berada di rombongan depan saat balapan utama berlangsung. Sedangkan situasi berbeda justru sering terlihat pada Hakim Danish.
Meski beberapa kali tampil cepat di sesi praktis atau qualifying, saat race dimulai, dirinya justru sering kehilangan ritme dan perlahan turun ke posisi belakang. Hal inilah yang membuat banyak pengamat pedok tidak terlalu terkejut dengan hasil practice one kali ini. Karena bagi tim besar, race pace jauh lebih penting dibanding sekedar catatan waktu sesaat. Veda sendiri tampak sangat tenang meski hanya berada di P19. Tidak ada ekspresi panik di pedok, kru tim tetap bekerja normal dan Veda justru lebih sering berdiskusi panjang soal racing line serta karakter tikungan Catalunya. Dari sini terlihat jelas bahwa fokus utama mereka bukan sekedar mengejar posisi practice one. Dan sebenarnya ada keuntungan besar dari situasi ini. Jika nantinya Veda gagal langsung masuk Q2, maka ia justru mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk memahami sirkuit Catalunya secara mendalam lewat tambahan sesi dan lap. Semakin banyak waktu di lintasan, semakin besar pula peluang Veda menemukan setup terbaik untuk race utama. Apalagi Catalunya dikenal sebagai sirkuit yang sangat teknikal. Rider membutuhkan pemahaman detail soal braking point, aliran racing line, hingga manajemen ban di sektor panjang. Dan Veda dikenal sebagai rider yang berkembang sangat cepat ketika sudah memahami karakter lintasan secara penuh. Itulah mengapa banyak orang di pedok tetap merasa tenang melihat posisi Veda yang berada di belakang. Karena mereka tahu, ancaman sebenarnya dari rider Indonesia ini biasanya baru muncul ketika race dimulai. Dan sejarah sudah berkali-kali membuktikan hal tersebut. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia, kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than